Selamat pagi. Dita Supena ini baru masuk hari ini ya? Minggu depan nggak masuk, minggu kemarin nggak masuk kan? Alhamdulillah ya hari ini bisa masuk. Tentang sistem ekonomi terpusat. Ada yang tahu nggak arti dari terpusat itu gimana? Maksud dari terpusat itu gimana menurut kalian? Apa sih yang kalian pikirin tentang kata terpusat itu? Ditya Supena? Intinya Bu. Iya, intinya apa? Baru bangun ini intinya. Intinya apa menurut kamu dari kata terpusat? Ada yang tahu? Mustika mungkin tahu. Menurut kamu gimana maksud dari kata terpusat? Tahu nggak? Ekonomi terpusat. Nah, ini pengertian ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ini dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi yang tidak bergantung pada hukum permintaan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi pasar. Jelas nggak suara ibu? Jelas. Paham nggak maksudnya dari pengertian? Setelah baca pengertiannya kalian paham nggak? Ekonomi terpusat mempunyai sebuah paham, yaitu sosial komunis, yang merupakan wujud dari pemikirannya. Menurut Karl Marx, sistem ekonomi terpusat sangat efektif sebab mempunyai beberapa kelebihan yang diantara lainnya adalah: 1. Pengendalian aktivitas ekonomi negara yang dapat lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, segala aktivitas ekonomi berada di tanggung jawab pemerintah. Kelebihan yang nomor 3 adalah dapat menangani kesenjangan antar golongan terpusat, yaitu adalah, coba Miftahul Elma bacakan ciri-cirinya apa aja. Ciri-ciri ekonomi terpusat. 1. Kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pihak pemerintah. 2. Pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada. 3. Tidak oleh pihak pemerintah. Ya. Berikutnya ciri-cirinya adalah, coba Nur Halimah bacain ciri-ciri berikutnya apa aja. 4. Semua alat produksi dikuasai oleh negara. 5. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. 6. Semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Ya, makasih ya. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian, mengayomi tidak kecurangan, pemisahan antara orang kaya dan miskin, produksi dapat dinikmat secara rata, mudah melakukan pengendalian harga. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, coba Anissa bacakan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat.
Ibu jelasin ya maksud dari ciri-cirinya itu apa-apa aja yang udah kalian bacain tadi. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat yang dimaksud nomor 1 adalah kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pihak pemerintah. Jadi semua aturan, semua harga atau apa itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi rakyat nggak berhak untuk mengatur sistem pasarnya sendiri. Nah, untuk poin yang kedua, pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar ataupun sumber daya yang ada. Jadi emang semuanya karena dari katanya aja udah ekonomi terpusat, jadi pemerintah pusat segala peraturan dan yang mengatur pasar itu emang pemerintah. Jadi pihak swasta besar untuk sistem ekonomi terpusat ini. Paham? Ada yang kurang jelas? Ya, Ibu lanjut ya. Untuk poin ketiga, hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pemerintah. Jadi kalian nggak punya hak untuk mengatur cara sistem kerja pasar ini, soalnya emang pemerintah yang mengatur semuanya. Ya, Ibu lanjut ya. Untuk poin selanjutnya, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Jadi kayak yang masyarakat itu bekerja untuk negara, jadi emang semuanya dikelola oleh negara, oleh pemerintahan. Yang poin selanjutnya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara pusat. Untuk selanjutnya, semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Nah, nih poin nomor 6 ini, semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Jadi berhubung karena sistem ekonomi terpusat ini yang mengatur semuanya pemerintah, jadi mau nggak mau semua warga negara ataupun masyarakatnya harus mengikuti peraturan itu dan diatur oleh pemerintah. Jadi kita walaupun kita punya hak, kita mau berpendapat, jadi nggak, ini secara rata nih kayak dibagi gitu loh, kayak yang nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, semua disamaratain. Jadi biar nggak ada yang iri sama pembagian hasil produksi. Untuk selanjutnya, mudah melakukan pengendalian harga. Di sini dimaksudkan kalau emang sistem ekonomi terpusat ini kan yang ngatur pemerintah. Jadi kita sebagai warga biasa atau masyarakat, perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Jadi kita emang harus ngikutin pemerintah, nggak ada hak untuk bicara, semua diatur dari segi apapun diatur. Itu ada kekurangan dari ekonomi terpusat. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Jadi kita nggak bisa kreatif karena kita dibatasi gerak kita oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah tidak terdapat kebebasan individu. Contoh negara yang pakai ekonomi terpusat ini adalah salah satunya Korea Utara. Ada yang pernah dengar nggak Korea Utara? Itu kan sistemnya itu kayak gini loh, kayak pemilihan presiden aja yang mencalonkan cuma satu orang. Bayangin. Siapa nama presidennya kalau ada yang tahu? Nah, Kim Jong Un itu kan cuma dia nyalon jadi presiden, tapi cuma dia satu-satunya. Udah berpartisipasi di kelas Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.